Assalamualaikum. Suara itu bergema lirih di antara mesin-mesin tua pabrik dodol yang sudah jarang beroperasi di malam hari. Slamet menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Lampu remang menyinari lantai yang dipenuhi tepung, menimbulkan biangan-biangan aneh di sudut-sudut ruangan. Malam ini, pabrik yang tampak biasa di siang hari berubah menjadi labirin kengerian. Tempat rahasia gelap menunggu siapa saja yang terlalu penasaran. Setiap langkah Slamet terdengar berat di lantai kayu yang berderit. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang, dan bisikan samar yang tak jelas asalnya terus menggema. Slamet, kau terlalu jauh. Di sanalah ia mulai menyadari bahwa di balik aroma manis dodol Garut yang melegenda, tersimpan rahasia yang tidak boleh diketahui. Rahasia yang telah menelan banyak nyawa. Dan mungkin malam ini juga Slamet menatap bangunan pabrik dodol Garut itu dari jauh. Dari luar, pabrik terlihat biasa saja, gedung tua dengan cat yang sudah mengelupas, atap genteng yang sebagian retak, dan asap tipis yang mengepul dari cerobongnya. Aroma manis khas dodol yang baru dimasak terhembus hingga ke jalanan, menggoda siapa saja yang melintas. Namun, ada sesuatu yang membuat Slamet merasa tidak nyaman. Suasana di sekitar pabrik terasa terlalu sunyi, terlalu tenang untuk sebuah tempat yang seharusnya ramai. Ia menuruni tangga semen menuju pintu masuk. Slamet baru saja diterima sebagai karyawan baru di pabrik itu, sesuai rekomendasi seorang teman lama. Ia berharap pekerjaan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menambal keuangan keluarganya. Tapi instingnya terus memperingatkan ada yang tidak beres. Begitu Slamet masuk, ia disambut oleh aroma manis yang sangat pekat. Ruang produksi luas dipenuhi panci besar yang berisi dodol mendidih. Beberapa karyawan sedang mengaduk adonan. Wajah mereka letih, namun tampak patuh pada perintah bos yang tampak dari kejauhan. Bos pabrik itu adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Hadi yang memiliki wajah keras, mata tajam, dan senyum yang jarang terlihat. Slamet mulai bekerja di bagian pengadukan dodol. Pekerjaan itu tidak sulit, namun membutuhkan konsentrasi dan ketelitian. Saat malam mulai menjelang, pabrik mulai kosong. Hanya terdengar suara adukan panci dan dentingan alat logam. Saat itu pula Slamet mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Udara di dalam pabrik terasa berat, hampir seperti ada yang mengawasinya. Beberapa karyawan senior menatap Slamet dengan mata waspada, seolah ingin menyampaikan sesuatu, tetapi segera menunduk saat Slamet menatap mereka. Salah seorang karyawan tua, Pak Murtono, sempat menepuk pundaknya, menandakan agar ia berhati-hati. Slamet hanya mengangguk, merasa ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Malam itu, setelah jam kerja usai, Slamet memilih membersihkan peralatan yang tertinggal. Saat ia menyingkirkan sisa adonan, Slamet mendengar bisikan lembut, nyaris seperti suara angin, dari arah ruang bawah tanah pabrik yang selalu terkunci rapat. Slamet, jangan terlalu dekat. Suara itu bergema samar di telinganya. Ia menoleh ke sekitar, tapi tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak kencang. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Keesokan harinya, cerita misterius mulai terdengar dari karyawan lama. Mereka menceritakan tentang beberapa rekan yang hilang tanpa jejak. Semua hilang terjadi setelah lembur malam, saat dodol sedang dimasak dalam jumlah banyak. Slamet mendengarkan dengan seksama, merasa bulu kuduknya berdiri. Tidak ada yang berani mempertanyakan Pak Hadi, karena kabarnya siapapun yang terlalu banyak bertanya bisa kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk lagi, Slamet mencoba beradaptasi, tapi rasa penasaran membuatnya sulit diam. Ia ingin tahu alasan dibalik bisikan, hawa dingin, dan karyawan yang hilang. Suatu malam, ia sengaja berada lebih lama di pabrik. Saat semua karyawan lain pulang, Slamet mendengar langkah kaki di lantai atas yang kosong. Langkah itu berat, teratur, namun tidak terdengar seperti suara manusia. Ia membeku, menahan napas sambil meraba gagang sapu yang dijadikannya pegangan. Tak lama kemudian, Slamet melihat bayangan melintas di pintu ruang produksi. Bayangan itu samar, namun bergerak cepat dan seolah menatap langsung ke arahnya. Jantungnya hampir meledak. Ia menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi rasa takutnya memuncak. Bayangan itu hilang secepat munculnya, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Hari demi hari Slamet mulai menyadari pola yang aneh. Karyawan yang lembur malam sering tidak masuk keesokan harinya. Mereka hilang tanpa kabar. Dan yang lebih menakutkan, Pak Hadi tampak tenang, bahkan seolah tidak peduli dengan kehilangan itu. Semakin lama, rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Slamet merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik aroma manis dodol dan suasana pabrik yang sepi. Suatu malam, Slamet memutuskan untuk mencari ruang bawah tanah yang selalu terkunci.
Ia yakin rahasia itu ada di sana. Dengan jantung berdebar dan tangan gemetar, ia mendekati pintu kayu yang berat itu. Ada bisikan lagi. Kali ini lebih jelas nirih seperti suara seorang manusia. Jangan, atau kau akan menyesal. Namun rasa ingin tahu selamat terlalu besar. Ia menekan gagang pintu, dan pintu itu berderit perlahan saat terbuka, mengungkap gelapnya ruang bawah tanah. Bau tanah basah dan dupa menusuk hidungnya. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Seketika, sesuatu di sudut ruangan membuatnya terpaku. Simbol-simbol aneh tertulis di dinding, dan alat-alat yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini tersusun rapi di lantai. Slamet menelan ludah. Hatinya berkata bahwa ia baru saja memasuki rahasia yang tidak seharusnya diketahui manusia biasa. Malam itu, ia tidak lagi merasa aman di pabrik dodol Garut yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan kengerian yang siap menelan siapa saja yang terlalu penasaran. Beberapa malam setelah menemukan ruang bawah tanah, Slamet tidak bisa tidur. Pikiran tentang simbol-simbol aneh dan alat-alat ritual yang tersusun rapi terus menghantui kepalanya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan gelap muncul di sudut kamarnya. Dan bisikan lembut itu selalu terdengar, memanggil namanya. Slamet, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Keesokan harinya, Slamet berusaha bersikap biasa di pabrik. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan adukan dodol yang panas, aroma manis yang memenuhi udara, dan suara dentingan logam yang nyaris seperti musik tak beraturan. Namun, rasa penasaran yang semakin besar membuatnya lebih waspada. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik karyawan senior, terutama mereka yang tampak lebih tua dan berpengalaman. Mereka menatapnya dengan cermat, terkadang berbisik satu sama lain saat Slamet lewat, tapi segera berhenti ketika Slamet menatap balik. Pak Murtono, salah satu karyawan senior, akhirnya memberanikan diri mendekati Slamet saat istirahat. Wajahnya terlihat lelah, namun ada keseriusan yang tajam di matanya. Slamet, kau baru di sini. Jangan terlalu banyak bertanya tentang malam-malam terakhir, katanya pelan, seolah takut ada orang lain mendengar. Beberapa karyawan hilang, dan mereka yang tahu terlalu banyak, kadang tidak kembali. Slamet menelan ludah. Kata-kata itu semakin menimbulkan rasa takutnya, tapi juga rasa ingin tahu yang tidak bisa ia bendung. Hilang, maksudmu? Mereka pergi begitu saja? Tanya Slamet. Suaranya gemetar. Pak Murtono mengangguk pelan. Aku tidak bisa cerita banyak, hanya hati-hati saja. Pabrik ini berbeda. Ada sesuatu yang berjalan di sini saat malam. Sesuatu yang bukan manusia biasa. Sejak percakapan itu, Slamet semakin waspada. Malam berikutnya, ia sengaja lembur lebih lama. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi di pabrik saat gelap. Esok, semua karyawan lain pulang. Slamet tetap berada di ruang produksi, menunggu suara atau tanda-tanda yang aneh. Tepat tengah malam, suara bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Slamet, jangan menatap. Jangan, manikon. Suara itu terdengar seperti berasal dari dinding sendiri, bergetar lembut di udara. Slamet merasa ada sesuatu yang bergerak di luar penglihatannya. Bayangan hitam melintas di sisi ruang produksi, cepat dan tak berwujud. Ia menahan napas, tubuhnya membeku. Beberapa kali Slamet mencoba mengikuti bayangan itu, tapi selalu lenyap sebelum ia bisa mendekat. Semakin malam, semakin nyata rasa bahwa ada sesuatu yang menunggu, mengintai, dan mengamati setiap langkahnya. Ia mulai menyadari pola yang aneh. Bisikan dan bayangan muncul ketika karyawan yang lembur malam mulai sepi. Pabrik yang tampak biasa pada siang hari berubah menjadi labirin gelap dan penuh rahasia saat malam. Suatu malam, Slamet melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sekaligus ngeri. Saat berjalan melewati lorong sempit dekat ruang gudang, ia melihat seorang karyawan senior, Pak Jono, berdiri diam. Namun, ada yang aneh. Pak Jono tampak pucat, matanya kosong, dan ia tidak bergerak ketika Slamet memanggil namanya. Ketika Slamet mencoba menyentuh lengan Pak Jono, tubuh itu hilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Slamet tersentak, jatuh terduduk di lantai. Ia merasa dunia di sekitarnya berubah. Pabrik yang tadinya familiar kini penuh dengan bayangan dan bisikan, seolah makhluk lain mengambil alih tempat itu. Malam itu, Slamet kembali merasakan bisikan lembut yang sama, namun kali ini lebih jelas. Kau tidak seharusnya melihat ini, tidak seharusnya tahu. Hari berikutnya, Slamet mencoba berbicara dengan karyawan lain. Namun, setiap kali ia menyebut hal-hal yang ia lihat, mereka menunduk, berpaling, atau memberi peringatan samar. Lupakan saja, jangan terlalu dalam, kata seorang karyawan muda. Wajahnya pucat. Slamet merasa ada ketakutan yang sama di mata semua orang, ketakutan yang tidak pernah mereka ungkapkan secara langsung.
Slamet mulai merasakan tekanan psikologis. Tidur menjadi sulit, makan pun tidak nafsu, dan pikirannya terus dihantui bayangan dan bisikan. Namun rasa ingin tahunya tidak berhenti. Ia mulai mencatat setiap kejadian, setiap bisikan, dan bayangan yang ia lihat. Ia merasa jika tidak menyelidiki lebih jauh, ia akan kehilangan akal sehatnya, atau lebih buruk lagi, menjadi korban berikutnya. Suatu malam, Slamet kembali memutuskan untuk menelusuri ruang bawah tanah. Ia yakin rahasia besar pabrik tentang karyawan yang hilang dan bisikan-bisikan itu tersembunyi di sana. Kali ini, ia membawa senter, catatan, dan keberanian yang tersisa. Saat membuka pintu kayu yang berat itu, udara dingin langsung menyambutnya. Bau tanah basah dan aroma aneh menusuk hidungnya. Dalam kegelapan, ia melihat simbol-simbol kuno dan alat-alat ritual tersusun rapi. Sama seperti yang ia lihat sebelumnya, namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Sesuatu yang lebih nyata daripada bayangan sebelumnya. Sesuatu menatapnya dengan mata yang tidak manusiawi. Dan suara itu terdengar lagi. Slamet, kau terlalu dalam. Jangan kembali. Tahu, sejak saat itu, hidupnya di pabrik dodol Garut tidak akan pernah sama. Ia telah menyentuh rahasia yang gelap, sesuatu yang menunggu untuk memakan siapa saja yang terlalu penasaran. Sejak malam itu, Slamet tidak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Bisikan yang terus menghantuinya dan bayangan gelap di ruang bawah tanah menjadi obsesi yang semakin sulit diabaikan. Ia tahu ada rahasia besar yang tersembunyi di pabrik dodol Garut, sesuatu yang menjelaskan hilangnya karyawan dan hawa dingin menyeramkan yang selalu ia rasakan 1 minggu setelah kejadian itu. Slamet memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah dengan lebih teliti. Kali ini, ia tidak hanya membawa senter, tetapi juga sebuah buku catatan dan pena. Ia bertekad mencatat setiap simbol, setiap alat, dan setiap hal yang mungkin menjadi petunjuk. Pintu kayu ruang bawah tanah berderit ketika ia membukanya. Bau tanah basah dan dupa yang menusuk hidungnya langsung menyergap. Namun Slamet menahan diri. Cahaya senter menelusuri setiap sudut ruangan. Di lantai, ia menemukan lingkaran-lingkaran simbol aneh yang tergambar dengan kapur putih. Di tengahnya, terdapat beberapa alat yang tampak seperti pisau kecil, mangkuk berisi cairan pekat, dan beberapa benda yang tidak bisa ia kenali. Slamet mendekati salah satu catatan yang tergeletak di meja kayu tua. Tulisan tangan yang rapi namun penuh simbol-simbol asing menyingkap sedikit rahasia yang membuat darahnya berdesir. Dari catatan itu, Slamet membaca bahwa pabrik dodol ini bukan sekadar tempat produksi makanan. Selama puluhan tahun, pemilik pabrik, Pak Hadi, telah menggunakan pesugihan untuk menjaga kualitas dan jumlah produksi dodol agar selalu laku dan mendatangkan keuntungan besar. Tetapi pesugihan itu memiliki harga yang mengerikan. Catatan itu menyebutkan tentang tumbal karyawan, orang-orang yang hilang setelah lembur malam, yang menjadi bagian dari ritual untuk menjaga keberlangsungan pesugihan. Slamet menelan ludah. Setiap malam lembur, setiap karyawan yang hilang, semua ada hubungannya dengan rahasia ini. Slamet merasa mual dan ketakutan, tapi juga tertantang. Ia harus memahami lebih jauh. Ia menelusuri rak kayu di sudut ruang bawah tanah dan menemukan kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan tepung dan bahan dodol. Di dalamnya terdapat foto-foto karyawan lama, beberapa dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah hantu yang tertangkap kamera. Ada juga catatan nama, tanggal hilang, dan catatan singkat yang menjelaskan kondisi mereka sebelum menghilang. Slamet menyadari satu hal yang menakutkan. Ritual ini tidak hanya berhenti pada malam tertentu, tapi berlangsung terus-menerus. Pabrik dodol Garut yang ramai dan laris itu didirikan atas darah dan pengorbanan karyawan. Setiap dodol yang mereka produksi seolah tercampur dengan kutukan yang membuat pabrik tetap makmur. Sementara para karyawan menjadi korban yang tak pernah terdengar oleh dunia luar. Tiba-tiba, Slamet merasakan hawa dingin yang menusuk. Cahaya senter seolah bergetar sendiri. Bisikan itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih menakutkan. Slamet, kau terlalu jauh. Kau tidak seharusnya melihat ini. Slamet menelan ludah. Ia tahu dirinya telah menembus batas yang tidak seharusnya disentuh. Namun rasa ingin tahunya tetap membakar. Ia membuka salah satu buku ritual, mencoba memahami simbol-simbol yang tertulis. Ada kata-kata yang tampak seperti mantra. Beberapa digambar dalam lingkaran yang menyeramkan, dan ada catatan tentang tanggal dan waktu ritual yang harus dijalankan agar pesugihan tetap berjalan. Semakin Slamet membaca, semakin ia menyadari betapa berbahayanya posisi yang ia hadapi. Tidak hanya fisik, tapi juga jiwa dan akalnya bisa terancam. Ia melihat diagram yang menunjukkan karyawan yang menjadi tumbal berada di tengah lingkaran ritual, dengan simbol yang mengikat energi mereka ke produksi dodol. Hatinya berdebar kencang. Slamet tahu jika ia terlalu lama berada di ruang bawah tanah,
ia bisa menjadi sasaran berikutnya. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Slamet menemukan satu catatan penting. Ada jalan untuk menghindari nasib tragis sebagai tumbal, tapi risikonya sangat besar. Catatan itu seolah menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengambil keputusan antara menyelamatkan diri sendiri atau mengungkap kebenaran dan menghadapi kemarahan Pak Hadi dan kekuatan gaib yang menjaga pesugihan. Slamet menutup catatan itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan bisikan di telinganya semakin mendekat. Napas yang tidak terlihat seolah menyentuh kulitnya. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi ia berhasil menenangkan diri dan melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Menutup pintu kayu, berat dengan pelan. Di luar, malam tetap sunyi. Hanya terdengar suara panci dodol mendidih dari atas. Slamet berjalan pelan menuju kamar karyawan. Ia tahu sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia telah menyentuh rahasia yang terlalu gelap untuk diceritakan. Rahasia yang bisa menelan siapa saja yang terlalu penasaran. Namun satu hal pasti, Slamet tidak bisa mundur. Semakin ia mengetahui, semakin ia terjerat dalam jaringan pesugihan yang mengerikan ini. Dan ia sadar, malam-malam berikutnya akan menentukan apakah ia selamat atau menjadi tumbal berikutnya. Malam itu, pabrik dodol Garut tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara gemericik dodol yang mendidih di panci besar dan detak jarum jam di ruang administrasi. Slamet duduk di meja kecil di ruang produksi, menatap catatan yang ia bawa dari ruang bawah tanah. Simbol-simbol ritual, daftar nama karyawan yang hilang, dan tanggal-tanggal yang menandai malam-malam tragis itu membuat napasnya berat. Ia tahu satu hal, pesugihan itu nyata. Semua cerita yang selama ini terdengar samar ternyata benar. Dan malam itu, nasib karyawan lain akan membuktikan betapa mengerikannya rahasia pabrik. Beberapa jam kemudian, Slamet melihat Pak Jono, seorang karyawan senior yang terkenal pendiam, masih berada di pabrik. Biasanya ia sudah pulang lebih awal, tetapi malam ini Pak Jono terlihat tegang, wajahnya pucat dan matanya kosong. Slamet mencoba menyapa, tapi Pak Jono hanya menatap lurus ke depan tanpa menanggapi. Jantung Slamet berdetak kencang. Ia tahu ada yang salah. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Slamet menoleh, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Detak jantungnya semakin cepat saat suara itu semakin mendekat. Bayangan gelap melintas di ujung mata Slamet, dan bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Samar tapi jelas, Slamet, jangan terlalu dekat. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya, tapi rasa ingin tahu tetap mendorongnya. Slamet mengikuti arah suara langkah kaki itu, menuju lorong sempit dekat gudang. Saat ia membelok ke ujung lorong, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Pak Jono berdiri di tengah lingkaran simbol aneh, yang kini tampak bersinar samar dalam cahaya remang. Tubuhnya tampak kaku, matanya kosong menatap ke atas, dan mulutnya bergerak tanpa suara, seolah membaca mantra yang tidak bisa didengar telinga manusia. Di sekelilingnya terdapat benda-benda ritual, pisau kecil, mangkuk dengan cairan pekat, dan beberapa alat yang tampak menyerap energi dari tubuh Pak Jono. Slamet terpaku. Ia menyadari dengan ngeri bahwa ini adalah ritual pesugihan yang nyata, dan Pak Jono adalah korban pertama yang terlihat secara langsung. Tubuh Pak Jono berguncang ringan, napasnya tersengal, seolah energi hidupnya ditarik perlahan-lahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Slamet berusaha menenangkan dirinya dan memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu jika bertindak terburu-buru, ia bisa menjadi korban berikutnya. Namun naluri kemanusiaannya tidak bisa membiarkan Pak Jono begitu saja. Ia mencoba memanggil nama Pak Jono dengan suara gemetar. Pak Jono, bangun, ini tidak benar. Bayangan hitam muncul dari lantai, seperti kabut pekat yang bergerak cepat, mengitari tubuh Pak Jono. Slamet merasakan hawa dingin menusuk ke tulang, dan bisikan itu semakin keras. Slamet, jangan ikut campur, atau kau juga akan hilang. Namun, Slamet tidak mundur. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengambil sapu panjang yang ada di dekatnya dan mencoba memukul bayangan itu. Seketika, bayangan itu seperti terpecah menjadi titik-titik gelap yang lenyap di udara, dan tubuh Pak Jono tersentak. Matanya kembali fokus. Ia terjatuh ke lantai, napasnya tersengal, wajahnya pucat tapi hidup. Slamet menarik napas panjang. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa malam ini hanyalah awal dari konsekuensi mengerikan dari rahasia pabrik. Pak Jono tidak mengingat apa yang terjadi, hanya merasa lelah dan bingung. Namun Slamet tahu kebenaran. Malam ini, pabrik telah menelan korban pertama yang terlihat, dan tumbal berikutnya bisa saja siapapun, termasuk dirinya. Keesokan harinya, ketegangan semakin terasa di pabrik. Para karyawan tampak lebih hati-hati, saling menatap dengan curiga,
dan berbicara dengan suara rendah. Slamet sendiri menjadi lebih waspada. Ia menyadari bahwa mengetahui rahasia ini adalah beban berat, dan setiap langkahnya harus diperhitungkan. Pak Hadi, bos pabrik, terlihat tenang seperti biasa. Senyum tipisnya mengembang saat melihat Slamet bekerja. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Slamet bergidik mata yang tahu terlalu banyak. Mata yang menyimpan rahasia gelap dan kekuatan gaib yang mengerikan. Slamet pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, tapi juga sadar bahwa hidupnya kini terikat dengan rahasia pabrik. Ia tahu, tumbal pertama telah muncul. Dan pabrik dodol Garut yang tampak biasa ini sebenarnya adalah labirin kengerian yang bisa menelan siapa saja yang terlalu penasaran malam itu. Sebelum tidur, Slamet menulis catatan, "Pak Jono, selamat malam. Ini, tapi aku tidak tahu sampai kapan. Rahasia ini terlalu besar, terlalu gelap, dan aku telah masuk terlalu jauh." Bisikan itu kembali terdengar di kamarnya. Samar tapi jelas, "Selamat, kau telah melihat, dan kau tidak bisa mundur." Slamet menutup mata. Namun rasa takut dan penasaran tidak bisa ia hilangkan. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan lebih mencekam, dan ia harus siap menghadapi kengerian yang menanti di setiap sudut pabrik. Sejak malam munculnya tumbal pertama, Slamet merasa hidupnya berubah total. Rasa penasaran yang dulu mendorongnya kini bercampur dengan ketakutan yang terus-menerus. Setiap langkahnya di pabrik dodol Garut terasa diawasi, seolah mata tak terlihat mengikuti setiap gerak tubuhnya. Bahkan karyawan yang sebelumnya ramah, kini menatapnya dengan curiga dan takut. Malam itu, Slamet kembali lembur sendirian. Lampu di ruang produksi redup, hanya menyisakan cahaya panci dodol yang mendidih. Ia duduk di kursi tua, membuka catatan dan simbol-simbol ritual yang sebelumnya ditemukan di ruang bawah tanah. Setiap kali ia membaca, hawa dingin menyelinap di kulitnya, dan bisikan lembut itu kembali terdengar. "Slamet, jangan terlalu jauh, atau kau akan menyesal." Slamet menelan ludah. Bisikan itu semakin nyata, seiring dengan munculnya bayangan di sudut mata. Kali ini lebih jelas, seperti sosok hitam yang berdiri diam, menatapnya dari belakang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi sosok itu tidak hilang. Rasa takut membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang mencari. Jawabannya sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di ruang produksi. Dodol yang sudah dimasak mendadak hangus, peralatan bergeser sendiri, dan aroma manis bercampur dengan bau hangus yang menyengat. Karyawan yang sebelumnya tampak normal mulai terlihat gelisah. Pak Hadi, bos pabrik, selalu hadir di tengah malam. Matanya tajam menatap Slamet setiap kali ia bergerak terlalu dekat dengan area tertentu. Suatu malam, Slamet secara tidak sengaja mendengar percakapan dua karyawan senior. Mereka membicarakan Pak Jono dan malam tumbalnya. "Kau dengar? Pak Jono nyaris jadi tumbal juga." "Untung Slamet ada di sana," kata salah satu dari mereka. "Ya, tapi kau tahu, bos selalu mengawasi. Siapapun yang terlalu tahu, bisa hilang berikutnya," jawab yang lain. Suaranya penuh ketakutan. Slamet tersentak, sadar bahwa ia kini berada di posisi yang sangat berbahaya. Ia telah melihat terlalu banyak, mengetahui rahasia pabrik yang seharusnya tersembunyi. Malam, ia merasa tekanan semakin meningkat, seolah kekuatan gaib mulai memburu pikirannya. Tidak hanya itu, Slamet mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Tidur menjadi sulit. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mimpi buruk yang sama berulang, dan bayangan gelap yang muncul di kamar seperti menunggu. Tubuhnya terasa lemah, pikirannya sering kosong, dan rasa cemas tak pernah hilang. Ia sadar bahwa pesugihan itu tidak hanya mempengaruhi orang yang menjadi tumbal, tetapi juga siapa saja yang terlalu dekat dengan rahasia ini. Suatu malam, saat ia memeriksa ruang bawah tanah, Slamet merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa berat, seolah ada energi tak kasat mata menekan dadanya. Di sudut ruangan, simbol-simbol ritual tampak bersinar samar, dan suara langkah kaki yang tidak terlihat mulai terdengar. Bisikan itu semakin keras. "Slamet, kau terlalu dalam, kau tidak bisa." Tiba-tiba, salah satu kotak kayu bergetar dan terbuka sendiri, memperlihatkan benda-benda ritual yang tampak baru disiapkan. Slamet menyadari dengan ngeri bahwa malam itu mungkin ada ritual yang akan dijalankan, dan ia bisa menjadi sasaran berikutnya. Tak lama kemudian, Pak Hadi muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak tenang, senyumnya tipis, namun matanya tajam dan menakutkan. "Slamet, aku tahu kau penasaran," katanya pelan, tapi setiap kata seolah menembus tulang. "Tapi ada batasnya. Jangan terlalu jauh.
atau kau akan menyesal. Slamet merasa tekanan itu bukan hanya dari kata-kata, tapi dari aura yang mengelilingi Pak Hadi. Ada kekuatan gaib yang tak terlihat, yang membuat Slamet nyaris kehilangan kendali atas pikirannya. Ia sadar bahwa sejak malam tumbal pertama, ia tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga terjerat dalam jaringan pesugihan yang mengikat semua orang di pabrik ini secara fisik maupun jiwa. Malam-malam berikutnya, Slamet mulai merasakan tanda-tanda nyata bahwa dirinya ikut terjerat. Pekerjaan yang sebelumnya biasa kini terasa berat. Panci dodol yang diaduknya mendadak panas berlebihan. Bayangan gelap selalu muncul di sudut mata, dan bisikan itu semakin menyeramkan. Bahkan karyawan lain mulai memperhatikannya. Beberapa menatap dengan cemas, seolah tahu bahwa Slamet mulai berada di posisi berbahaya. Slamet mencoba mencari cara untuk keluar dari jeratan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat tekanan yang dirasakannya. Ia sadar, pesugihan di pabrik dodol ini bukan sekadar ritual biasa. Ada kekuatan gaib yang aktif, yang mengawasi setiap gerak langkah, dan menuntut pengorbanan untuk menjaga keberlangsungan pesugihan. Malam itu, sebelum pulang, Slamet menatap ruang bawah tanah yang gelap dan sunyi. Hatinya penuh ketakutan, namun rasa penasaran masih membakar. Ia tahu, ia telah memasuki dunia yang tidak bisa kembali. Terjerat dalam pesugihan ini berarti hidupnya kini tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan bisa menjadi penentu antara selamat atau menjadi tumbal berikutnya. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Slamet, kau telah terjerat dan tidak ada jalan mundur. Slamet menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin menekan. Ia sadar bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi pertaruhan hidupnya. Ia tidak hanya harus bertahan, tetapi juga mencari cara untuk memahami kekuatan gelap yang kini mengikatnya. Dan satu hal jelas, di benaknya, pesugihan ini tidak bisa dianggap remeh. Malam itu, Slamet tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Setelah menyadari bahwa dirinya semakin terjerat dalam pesugihan pabrik, ia memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Namun kali ini, ia membawa lebih banyak keberanian atau setidaknya keberanian yang tersisa di tengah rasa takut yang mencekam. Begitu menapaki tangga kayu yang berderit, hawa dingin menyergap tubuhnya. Udara di ruang bawah tanah terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti ada tekanan yang menekan dada. Cahaya senter menelusuri setiap sudut, namun bayangan gelap tampak bergerak mengikuti langkahnya. Bisikan itu kembali terdengar, "Kali ini keras lebih memaksa, Slamet. Jangan terlalu dekat." Slamet menelan ludah, tapi ia terus melangkah. Sesampainya di tengah ruangan, ia berhenti. Mata senter menyorot simbol-simbol ritual yang kini bersinar samar di lantai. Di tengah lingkaran itu, tiba-tiba muncul sosok. Slamet tersentak. Sosok itu tinggi, berpakaian seperti manusia biasa, namun wajahnya lusuh dan menyeramkan. Matanya merah menyala di kegelapan. Sosok itu menatap Slamet dengan intens, membuat jantungnya nyaris berhenti. Slamet ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu mengangkat tangan, dan suara berat namun aneh terdengar di telinganya, seolah bukan berasal dari mulut manusia. "Slamet, kau terlalu jauh, tapi aku menunggumu." Slamet menggigil. Sosok itu bukan manusia biasa. Ayah Sadabawa. Yang dihadapinya adalah jin pesugihan, makhluk gaib yang selama ini menjaga rahasia pabrik. Jin itu tampak menyeramkan, namun ada aura magis yang memaksa Slamet untuk tetap berdiri di tempatnya. "Kenapa aku bisa melihatmu?" tanya Slamet dengan suara gemetar. Jin itu mencondongkan tubuhnya, matanya menatap lurus ke dalam mata Slamet. "Kau telah menyentuh rahasia yang seharusnya tersembunyi. Kau mengetahui keberadaan tumbal. Kau tahu ritual. Dan kini kau ikut terjerat." Slamet menelan ludah. Semua rasa takutnya memuncak. Apa yang kalian inginkan dari pabrik ini? Kenapa karyawan menjadi tumbal? Jin itu tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih menyeramkan daripada teriakan. Pabrik ini bukan sekadar tempat membuat dodol. Setiap malam, energi mereka yang lembur digunakan untuk menjaga keberlangsungan pesugihan. Dodol yang kalian buat penuh dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tanpa pengorbanan itu, pabrik ini tidak akan pernah laku. Dan yang terpenting, bosmu, manusia itu, hanyalah perantara. Aku yang menjaga agar semuanya tetap berjalan. Slamet menggigil, sadar bahwa ia kini menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Aku tidak mau terlibat, ucapnya. Jin itu menatapnya tajam. "Kau sudah terlibat, tidak ada jalan mundur. Tetapi, ada pilihan. Jalan keluar selalu ada, tapi harga yang harus dibayar. Sangat kau bisa selamat, tapi harus menukar nyawa orang lain. Atau kau bisa mencoba mengungkap rahasia ini,
dan menghadapi kemarahan yang lebih besar. Slamet terpaku. Pilihan itu menghantam pikirannya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Jika ia mencoba melawan, nyawanya bisa melayang. Jika ia menyerah, nyawa orang lain akan menjadi tumbal berikutnya. Tiba-tiba, ruangan terasa berputar, simbol di lantai bersinar lebih terang. Dan bayangan lain muncul di sekitar Slamet. Hawa dingin menusuk ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah seluruh energi ruang bawah tanah ini menariknya ke dalam lingkaran ritual, menuntutnya untuk membuat keputusan. Jin itu mendekat, suaranya bergaung di kepala Slamet. Waktu tidak akan menunggu. Pilih jalanmu, Slamet. Karina, setelah malam ini, kau tidak lagi bebas. Slamet menunduk, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Ia harus mencari cara agar bisa keluar dari jebakan ini, tetapi tanpa mengorbankan orang lain. Namun yang ia rasakan, kekuatan gaib yang mengikat pabrik ini terlalu kuat, terlalu dalam, dan setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi akhir hidupnya. Dalam keheningan itu, Slamet mendengar langkah kaki dari luar ruang bawah tanah. Suara itu mengingatkannya pada karyawan yang hilang dan bayangan-bayangan yang selalu muncul. Ia sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya. Pilihan harus dibuat, dan keputusan itu bisa menentukan nasibnya antara hidup atau menjadi tumbal berikutnya. Jin itu menatap Slamet untuk terakhir kali sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan aroma tanah basah dan dupa yang menusuk. Slamet tersentak, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak lagi aman. Ia terjerat dalam pesugihan, dan kekuatan yang lebih besar dari manusia kini mengawasi setiap langkahnya. Slamet menutup pintu ruang bawah tanah dengan tangan gemetar. Nafasnya berat, tubuhnya dingin dan pikirannya kacau. Ia sadar satu hal, malam-malam berikutnya akan menjadi ujian hidup dan mati, dan ia harus menghadapi kengerian yang tidak hanya nyata, tetapi juga supernatural. Sejak malam pertemuannya dengan jin pesugihan, Slamet hidup dalam ketegangan yang konstan. Setiap langkahnya di pabrik dodol Garut terasa diawasi. Setiap gerak-geriknya seperti dipantau oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tahu, dirinya kini menjadi bagian dari rahasia gelap yang lebih besar dari sekadar karyawan yang lembur. Hari itu, suasana pabrik terasa berbeda. Karyawan-karyawan senior tampak gelisah, saling menatap dengan curiga. Slamet menyadari, tidak semua orang bisa dipercaya. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan perilaku aneh, berbicara dalam bisikan, dan menghindari kontak mata dengannya. Pak Hadi, bos pabrik, terlihat lebih sering berada di ruang produksi, mengamati setiap gerakan Slamet. Senyum tipisnya tampak lebih dingin dari sebelumnya. Slamet merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa keberadaannya di pabrik bukan hanya soal pekerjaan. Ia telah menjadi pion dalam permainan yang dikendalikan oleh kekuatan gaib dan ambisi manusia malam itu. Setelah semua karyawan pulang, Slamet sengaja tinggal di ruang produksi. Ia membuka catatan yang berisi simbol-simbol ritual dan daftar nama karyawan yang hilang. Saat sedang meneliti, Slamet mendengar suara langkah ringan di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Rudy, salah satu karyawan baru yang tampak ramah sebelumnya, berdiri di pintu dengan ekspresi cemas. Slamet, kau tidak seharusnya berada di sini sendirian, kata Rudy pelan. Namun sebelum Slamet sempat menjawab, Rudy menambahkan, Aku harus memberitahumu sesuatu, tapi kau harus janji untuk tidak marah. Slamet mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang serius. Rudy mendekat, suaranya hampir berbisik. Pak Hadi, dia tahu kau tahu terlalu banyak. Dan beberapa dari kita tidak punya pilihan lain. Jika kau terlalu lama menyelidiki, bisa menjadi tumbal berikutnya. Slamet tersentak. Pengkhianatan ini membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa beberapa karyawan tidak lagi berpihak padanya. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut menghadapi kemarahan Pak Hadi, atau mungkin takut menghadapi kekuatan gaib yang mengintai pabrik. Rudy, kau serius? Tanya Slamet. Suaranya gemetar. Rudy menandok. Aku tidak mau, tapi kau harus mengerti. Pak Hadi dia tidak main-main. Jika kau mencoba melawan, kami tidak bisa membantu. Bahkan aku mungkin tidak bisa melindungimu. Slamet merasa dunianya runtuh. Kepercayaan yang ia miliki pada rekan kerja ternyata hanyalah topeng. Kini ia tahu, selain menghadapi bos yang kejam dan kekuatan gaib, ia juga harus menghadapi pengkhianatan dari manusia yang selama ini tampak ramah. Tidak lama kemudian, Slamet mendengar suara langkah berat di lantai atas. Lampu ruang produksi berkedip dan aroma aneh menyeruak, campuran manis dan busuk. Bayangan hitam melintas di ujung mata Slamet. Ia sadar bahwa malam itu mungkin ada ritual yang akan dijalankan lagi, dan ia bisa menjadi target berikutnya. Slamet mencoba mencari jalan keluar,
Tapi setiap lorong tampak semakin gelap dan menyesatkan. Hawa dingin menusuk tulang, dan bisikan lembut terdengar di telinganya. "Slamet, kau terlalu jauh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ia merasakan ketegangan yang memuncak, bukan hanya dari kekuatan gaib, tetapi juga dari manusia. Beberapa karyawan yang ia anggap teman kini bersikap dingin, menghindar, dan bahkan memberi tatapan penuh ketakutan. Slamet menyadari satu hal di pabrik ini: kesetiaan manusia tidak berarti apa-apa. Semua bisa menjadi pengkhianat jika dihadapkan pada ancaman yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam kegelapan itu, Slamet menemukan kotak kayu kecil di lantai, sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Kali ini, kotak itu terbuka sendiri, memperlihatkan alat-alat ritual yang baru disiapkan. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu pisau kecil. Merasa energi gelap mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu, malam ini adalah ujian terberatnya. Suara langkah dan bisikan semakin keras. Slamet tahu, ia harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk tetap tenang, mengingat semua yang telah ia pelajari tentang simbol dan ritual. Hatinya berdegup kencang, pikiran kacau, tetapi tekadnya tetap ada. Ia tidak akan menyerah begitu saja, meskipun dihadapkan pada pengkhianatan manusia dan kekuatan gaib yang mencekam. Malam itu, Slamet belajar satu hal. Di pabrik dodol Garut, manusia bisa mengkhianati manusia lain, tetapi kengerian yang sesungguhnya datang dari rahasia yang tak terlihat. Ia kini benar-benar terjerat dalam pesugihan, berada di tengah-tengah pengkhianatan, dan sadar bahwa langkah selanjutnya bisa menjadi penentu antara hidup atau mati. Bisikan itu terdengar sekali lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Slamet, kau tidak bisa percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri." Slamet menelan ludah, merasakan ketegangan yang menekan seluruh tubuhnya. Ia sadar satu hal, malam-malam berikutnya akan lebih berbahaya. Tidak hanya harus menghadapi kekuatan gaib, tetapi juga pengkhianatan dari manusia yang seharusnya menjadi teman. Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja, ini adalah labirin kengerian yang menguji nyali, iman, dan keberanian setiap orang yang terlalu penasaran. Malam itu, pabrik dodol Garut berubah menjadi tempat yang tidak lagi bisa dikenali. Suasana yang sebelumnya hanya terasa sunyi dan menegangkan, kini dipenuhi dengan aura kengerian yang nyata. Lampu redup berkedip-kedip, bayangan gelap bergerak, laya di sudut-sudut ruangan, dan aroma manis bercampur dengan bau tanah basah serta darah menimbulkan rasa mual yang tak tertahankan. Slamet berdiri di ruang produksi, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Malam ini, ia tahu ritual yang selama ini menjadi rahasia akhirnya mencapai puncaknya. Pak Hadi berada di tengah lingkaran simbol, dikelilingi oleh karyawan yang tampak pucat dan ketakutan, termasuk beberapa yang selama ini dianggap teman. Setiap orang berdiri di posisi tertentu, seolah dikendalikan oleh kekuatan gaib yang tidak bisa mereka lawan. Slamet menatap sekeliling dengan mata membelalak. Di tengah lingkaran itu, ada bayangan hitam yang bergerak perlahan. Mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sosok itu adalah jin pesugihan yang pernah ditemuinya di ruang bawah tanah. Kali ini, kehadirannya lebih nyata. Energi gelapnya menyelimuti seluruh ruangan, membuat Slamet hampir kehilangan keseimbangan. Pak Hadi membuka mulutnya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Malam ini, semuanya akan kembali seperti seharusnya. Kekuatan pesugihan harus dijaga, dan harga harus dibayar. Tidak ada yang bisa menentang aturan ini. Slamet menelan ludah. Ia menyadari, malam ini bukan hanya soal ritual biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, antara manusia, makhluk gaib, dan kekuatan gelap yang menjaga pabrik. Ia tahu jika salah langkah, ia bisa menjadi tumbal berikutnya, atau bahkan hilang seperti karyawan-karyawan sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan jin pesugihan itu melayang di udara, menyebar ke seluruh lingkaran. Suara gaibnya bergema, menyayat telinga. "Slamet, kau telah terlalu dalam. Pilih jalanmu, atau menyerah pada kegelapan." Slamet merasa tubuhnya berat, seolah seluruh energi di pabrik ini menariknya ke tengah ritual. Ia melihat Pak Jono, yang selamat sebelumnya berdiri di sudut lingkaran. Wajahnya pucat dan gemetar. Karyawan lain terlihat ketakutan, beberapa menunduk, beberapa menahan napas, dan beberapa diam membeku. Dengan napas tertahan, Slamet mengingat semua yang pernah dipelajarinya dari catatan dan simbol ritual. Ia tahu, satu-satunya cara untuk selamat adalah mengganggu lingkaran ritual tanpa menimbulkan kemarahan jin atau Pak Hadi. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggerakkan beberapa benda yang ada di lantai, mencoba memutus aliran energi gelap secara perlahan. Bayangan jin itu berputar cepat. Energi gelap
menyelimuti Slamet. Suara bisikan berubah menjadi teriakan gaib. Slamet, hentikan, atau kau akan hilang. Jantung Slamet berdetak kencang. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tekadnya tetap ada. Ia menendang satu mangkuk berisi cairan pekat, mengacaukan simbol. Di lantai, kilatan cahaya merah menyilaukan seluruh ruangan, membuat karyawan yang lain menjerit ketakutan. Pak Hadi menatap Slamet dengan mata membara. Tangannya mengepal seolah siap menghancurkan siapapun yang mengganggu ritual. Tiba-tiba, salah. Satu karyawan senior yang selama ini terlihat netral, mencoba menyerang Slamet. Jangan ganggu ritual. Kau tidak mengerti, teriak. Namun sebelum tangannya menyentuh Slamet, bayangan jin melesat ke arahnya, membuat karyawan itu terhuyung mundur dan terjatuh. Slamet menyadari bahwa malam itu adalah ujian terberatnya. Ia tidak hanya harus menghadapi Pak Hadi, tetapi juga kekuatan gaib yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Ia merasa energi gelap merayap di kulitnya, menembus hingga ke tulang, namun satu hal tetap jelas di pikirannya. Ia harus selamat, dan jika mungkin, menghentikan ritual ini. Dengan keberanian terakhir, Slamet mengambil salah satu pisau kecil dari lantai, menandai simbol di titik tertentu, dan mengucapkan mantra yang ia temukan di catatan dengan suara gemetar. Kilatan cahaya putih muncul, membakar energi gelap yang memenuhi lingkaran ritual. Suara jeritan jin terdengar memekakan telinga, dan bayangan itu melesat ke sudut ruangan, seperti terbakar dan hilang. Pak Hadi terhuyung. Matanya menatap Slamet dengan campuran marah dan tak percaya. Kau berani, katanya. Suaranya serak, namun energi yang telah terganggu membuatnya tidak bisa bergerak. Lingkaran ritual pecah, simbol-simbol di lantai hancur, dan aroma manis bercampur busuk menyebar ke seluruh ruangan, menimbulkan kesan kekacauan total. Slamet terengah-engah, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Karyawan-karyawan lain menatapnya dengan mata tercengang. Sebagian lega karena ritual terganggu, sebagian ketakutan karena menyadari kekuatan yang baru saja mereka hadapi. Malam itu, Slamet berhasil bertahan, namun ia tahu bahwa kemenangan ini hanya sementara. Kekuatan pesugihan tetap ada, Pak Hadi tetap hidup, dan jin pesugihan masih mengintai di kegelapan. Ia menyadari satu hal, hidupnya kini sepenuhnya terkait dengan rahasia gelap pabrik dodol Garut. Setiap langkah berikutnya bisa menjadi penentu, hidup atau mati, dan ia harus selalu waspada. Dengan tubuh lelah dan jiwa yang penuh ketegangan, Slamet meninggalkan ruang produksi. Ia tahu malam ini adalah titik balik ia selamat dari ritual, tetapi harga yang harus dibayar, pengkhianatan yang terjadi, dan kekuatan gaib yang mengintai tidak akan pernah bisa dilupakan. Pabrik dodol Garut tetap menunggu dengan rahasia gelap yang terus berdenyut di setiap sudutnya. Bisikan terakhir terdengar samar di telinganya sebelum malam itu benar-benar berakhir. Slamet, ini baru permulaan, dan jalanmu masih panjang. Sejak malam klimaks ritual, hidup Slamet berubah total. Pabrik dodol Garut yang tampak biasa di siang hari, kini menjadi labirin kengerian yang tak pernah bisa ia lupakan. Setiap sudut, setiap lorong, terasa dihuni oleh bayangan gelap dan bisikan, yang selalu mengingatkannya pada malam-malam horor yang telah ia lalui. Slamet bekerja siang dan malam, tetapi setiap kali malam tiba, ia merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Pak Hadi tetap ada, matanya tajam dan selalu mengawasi. Karyawan-karyawan lain tampak normal, tetapi Slamet tahu mereka menyimpan ketakutan yang sama. Ketakutan akan ritual, akan tumbal, dan akan kekuatan gaib yang mengintai di bawah pabrik. Meski ritual malam sebelumnya berhasil ia ganggu, dampaknya tetap terasa. Beberapa karyawan yang sebelumnya ikut terlibat mulai menghilang satu persatu, lenyap tanpa jejak. Hanya Slamet yang tersisa, dengan rasa bersalah dan ketakutan yang semakin mendalam. Setiap langkahnya terasa berat, setiap napasnya penuh dengan rasa waspada yang menyesakkan dada suatu malam. Saat ia berada di ruang produksi sendirian, bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan mendesak. Slamet, kau selamat, tapi hanya sementara. Jalanmu masih panjang. Slamet menelan ludah. Ia sadar, keberhasilannya menghentikan ritual tidak membuatnya bebas. Ia masih terjerat dalam pesugihan ini, dan kekuatan gaib yang menjaga pabrik akan selalu menunggunya. Namun malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi pion pasif. Ia membuka catatan, mempelajari simbol-simbol, dan mencoba merancang cara agar bisa memutus rantai pesugihan secara permanen atau setidaknya bertahan tanpa menjadi tumbal berikutnya. Hari-hari berlalu, dan Slamet semakin lihai membaca tanda-tanda ritual, merasakan energi gaib, dan menghindari jebakan yang tersembunyi. Ia mulai memahami pola kekuatan yang mengalir melalui pabrik, bagaimana tumbal digunakan untuk menjaga kelangsungan pesugihan, dan bagaimana Pak Hadi berperan sebagai pengendali manusia dan makhluk gaib. Namun,
Kesadaran itu membawa rasa kesepian. Yang Matt tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar ia percayai. Rudy, yang dulu mencoba memberi peringatan, kini menjauh, takut menjadi korban berikutnya. Karyawan Lane, meski tampak normal, tetap berjarak. Slamet menyadari bahwa pengkhianatan manusia adalah hal yang paling nyata dan berbahaya di pabrik ini. Malam itu, Slamet kembali memasuki ruang bawah tanah untuk terakhir kalinya. Simbol-simbol di lantai tampak suram. Energi yang dulu berputar liar kini terasa lebih tenang, namun tetap menunggu. Bayangan jin pesugihan muncul di sudut, matanya merah menyala, menatap Slamet dengan intens. Kau telah hidup melewati malam-malam sulit, suara gaib terdengar. Tetapi ketahuilah, pesugihan ini bukan sekadar ritual. Ia akan selalu ada. Siapapun yang terlalu dekat akan menjadi bagian dari siklus ini. Kau berhasil bertahan, tapi bukan berarti kau bebas. Slamet menelan ludah. Tubuhnya gemetar, namun tekadnya semakin kuat. Ia menatap bayangan itu, mencoba menyampaikan keberanian yang tersisa. Aku tidak akan menjadi tumbal, dan aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Ucapnya. Bayangan itu tersenyum tipis, seolah menghargai keberaniannya, lalu perlahan menghilang. Suasana ruang bawah tanah kembali sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari pipa yang bocor, dan aroma tanah basah yang menusuk. Slamet sadar, malam itu adalah awal dari fase baru. Ia tidak bebas sepenuhnya, tetapi ia memiliki kesempatan untuk terus bertahan, mempelajari rahasia, dan menghadapi ancaman yang mungkin muncul kapan saja. Pabrik dodol Garut tetap berdiri, tampak normal bagi siapapun yang melihat dari luar. Namun bagi Slamet, pabrik itu kini menjadi simbol hidup dan mati. Kengerian yang terus mengintai, dan rahasia gelap yang menunggu siapa saja yang terlalu penasaran. Ia berjalan keluar dari ruang bawah tanah, menghirup udara malam yang segar. Namun, tetap waspada. Pikiran dan tubuhnya lelah, tetapi ada satu hal yang jelas. Ia telah selamat. Setidaknya untuk saat ini, Slamet tahu, malam-malam berikutnya mungkin akan lebih sulit. Pesugihan tetap ada, Pak Hadi tetap menunggu, dan jin yang menjaga. Ritual tidak akan pernah meninggalkannya sepenuhnya. Namun ia juga tahu, keberaniannya telah membuktikan satu hal. Meski manusia dan kekuatan gaib bisa mengancam, tekad dan keberanian bisa menjadi senjata untuk bertahan hidup. Dengan langkah pelan namun mantap, Slamet meninggalkan pabrik, meninggalkan bayangan-bayangan gelap dan bisikan yang selalu menghantui. Ia tidak tahu apa yang menanti di malam berikutnya. Tetapi satu hal pasti, hidupnya kini sepenuhnya terkait dengan rahasia gelap pabrik dodol Garut. Dan ia siap menghadapi kengerian itu, apapun yang terjadi. Bisikan terakhir terdengar samar, hanya di telinganya Slamet. Ini belum berakhir, dan jalanmu masih panjang. Slamet menatap gelapnya malam, menelan rasa takut, dan melangkah ke depan. Ia selamat. Tapi rahasia pabrik dodol Garut akan selalu menghantui setiap langkah hidupnya. Cerita selesai dengan nuansa horor yang mencekam, menegaskan keberanian Slamet, sekaligus meninggalkan ruang terbuka bagi pembaca untuk membayangkan kelanjutan atau kutukan pesugihan yang terus berjalan.